Kondisi pandemi mau tak mau mengharuskan anak sekolah melakukan pembelajaran jarak jauh secara mandiri. Namun, pelaksanaan PJJ ternyata tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala. Menurut data Kemendikbud pada awal corona, terdapat 31,8% daerah yang tidak terjangkau internet dan 7,1% daerah yang tidak terdapat akses listrik, sehingga hanya 68% siswa di Indonesia yang memiliki akses untuk pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, sistem pembelajaran tiap sekolah berbeda-beda, tergantung dengan kemampuan sekolah dan murid. Ada yang dengan menggunakan WA, Zoom, dengan menggunakan TV atau radio program Kemendikbud, atau dengan menggunakan metode kelompok belajar. Faktanya, pembelajaran jarak jauh untuk anak SD butuh bimbingan orang tua atau wali. Namun, tidak semua orang tua yang bisa membimbing anaknya karena berbagai alasan, misalnya bekerja. Sehingga banyak anak SD yang jadinya tidak belajar. Ya, kondisi ini sudah berlangsung sejak awal pandemi. Sudah 1 tahun lebih Indonesia mengalami keadaan seperti ini yang dapat menyebabkan learning loss. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah: Pertama, perluasan akses internet dan listrik tidak mungkin dilakukan secara cepat. Bagaimanapun masih terdapat banyak daerah yang belum siap melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk daerah tersebut, maka diperlukan pembelajaran secara tatap muka. Pembelajaran tatap muka ini harus dilakukan dengan memperhatikan tingkat pandemi dan protokol kesehatan. Yang kedua, untuk daerah yang akses listrik dan internetnya memadai, alangkah baiknya menggunakan metode PJJ. Karena sebenarnya PJJ ini efektif dan efisien. Namun, di sini juga perlu bimbingan orang tua. Yang ketiga, perlu digalakkan vaksinasi bagi guru dan anak sekolah agar pembelajaran secara tatap muka dapat dilakukan oleh daerah yang membutuhkan. Dan yang terakhir, kita tidak perlu untuk menyalahkan keadaan. Syukuri apa yang ada, ambil hikmahnya, dan lakukan sebaik mungkin.